membawa hidup yang bawa ketika menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mari saya berjemaat tentang itu dengan mata yang tertuju sepenuhnya pada monyet.
Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Ini kami semua. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan dahsyat di dalam kami, Bapa. Kami datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dan ada satu perkara yang kami tahu, Engkau akan memulihkan kami. Karena kami memberikan hati kami memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kuasa-Mu bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami. Ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami ada di tengah-tengah. Kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman. Tuhan, ambil alih, buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, jadikan nama juru bicara Allah yang cakap di pagi hari, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdiri di tempat ini. Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua. Engkau yang menyatakan isi hati. Engkau yang menyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, karena kami tahu satu perkara, Engkau adalah jawaban dari setiap masalah kami. Engkau adalah jawaban dari setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau adalah jawaban dari setiap sakit penyakit kami, dan Engkau pulihkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang menguatkan kami, sehingga hari-hari ini kami boleh berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan kami tahu ada satu hal yang cemburu dengan kami ada di tempat ini. Segala rancangan-rancangan yang jahat kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lunturkan kuasanya di dalam nama. Segala bentuk intervensi, kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami tanggi ke dunia kekelaman tetap securang malam hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah membersihkan tempat ini, dan kami semua ada di tempat ini. Kami boleh bebas memuji, menyembah Engkau. Kami boleh bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau buka singkapkan semuanya bagi kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan berkati kami, urapi kami, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dengan hikmat mengalir atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya akan bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam
ketekunan hari demi hari. Kita mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman ini, coba kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan perikopnya Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang kedua, ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Yesus. Ya, kita kalau perhatikan baik-baik mulai dari ayat yang pertama, bahwa Kristus adalah pengantara kita. Kenapa dia sebagai pengantara? Dia mati untuk kita, dia membebaskan kita dari segala dosa. Ya, dia membuat satu hubungan yang terputus sekian lama dari ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Itu terjadi satu pemutusan hubungan. Jadi semakin hari bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin hari mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan Allah mencari satu cara bagaimana untuk bisa mendamaikan lewat nabi-nabinya, tetap bukan, masih tetap belum ada jalan keluar. Satu-satunya cara Tuhan itu sendiri turun untuk apa? Memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus ada di bumi, dia memberikan satu teladan, dia memberikan satu contoh yang luar biasa, sehingga kita yang hidup ini boleh mengikuti jejaknya. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita mengenal Kristus, kita hidup bersama dengan Kristus, berarti apa? Kita wajib. Di situ dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini bukan hal yang mudah, tentunya bukan hal yang gampang, tapi hal yang sangat sulit. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Kristus itu adalah sebagai apa? Pengantara kita. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai apa? Seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Berarti apa? Ketika kita melakukan hal itu, kita jatuh, bangun, kita jatuh dan bangun lagi terus, supaya apa? Menuju kepada apa? Kesempurnaan. Target, goal yang Tuhan tetapkan buat kita untuk kita kerjakan dalam hidup. Nah, oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan mau supaya kita jalani, kita kerjakan. Nah, kalau kita perhatikan, saya melihat beberapa artis. Begitu artis itu mulai naik, mulai tenar, orang mulai ikut. Coba kita perhatikan salah satu Justin Bieber. Nah, anak-anak remaja di Amerika itu semua tiru. Apa juga yang dia pakai, apa juga yang dia kenakan, gaya rambutnya, semua ditiru. Bahkan urakannya juga ditiru semua. Ini yang menyesatkan.
Nah, itu satu gambaran bahwa seharusnya kita hidup dalam Kristus, kita meniru apa yang Kristus mau. Bagaimana caranya? Kita tahu. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita tidak pernah baca firman, kita tidak akan pernah tahu apa yang Kristus buat, apa yang Tuhan buat. Selagi Dia ada di bumi, kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita pelajari, kita baca, dan di situ kita banyak tahu tentang firman ini. Kita banyak tahu bagaimana kehidupan Kristus. Dia hidup di bumi, bagaimana dari satu tempat ke tempat yang lain, apapun yang Dia kerjakan itu semua dibukakan, disingkapkan buat kita, sehingga kita meniru gaya. Ya, kalau seorang artis saja banyak orang mengikuti gaya. Hari-hari ini dari Indonesia salah satu penyanyi yaitu Putri, ramai. Kemarin selesai dari acaranya, semua orang pada nunggu di luar. Saya baca beritanya, saya melihat bahwa dari yang tidak terkenal tapi tiba-tiba terkenal. Nah, ini yang mulai melihat. Karena apa? Sesuatu yang dibilangnya spektakuler. Nah, bagaimana kita dengan Kristus? Tuhan sudah memberikan contoh yang terbaik. Kalau kita percaya, kalau kita mengandalkan Dia, berarti apa? Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Walaupun kita ada jatuh, bangun, jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit lagi. Berarti apa? Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita. Ketika bangsa Israel ditanam di padang gurun, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tiba-tiba jadi serdadu? Nah, mungkin. Ya, tidak. Mereka itu hanya petani dan peternak. Mereka hanya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membawa ternak mereka mencari rumput, mencari makan untuk ternak mereka. Di mana banyak rumput, di situ mereka ada. Itu yang terjadi. Mereka bukan tentara. Mereka tidak dilatih untuk jadi tentara. Tetapi kondisi membuat Tuhan sendiri yang melatih mereka untuk menjadi apa? Tentara. Untuk menghadapi setiap musuh-musuh di depan, untuk mencapai tanah perjanjian, untuk mencapai tanah yang dijanjikan, yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan itu harus diambil. Nah, diambil bukan kita pergi dan sudah tidak ada orang di sana dan tanah itu kosong, tidak. Tetapi kita harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya dan juga bangsa yang ada di dalamnya. Enaknya? Gak enak. Itu berarti apa? Pertempuran. Harus mengalahkan mereka, harus merebut tempat itu. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Tuhan sudah memberikan tempat itu kepada Abraham. Tempat itu jadi milik pusakanya. Tetapi di kemudian hari dia harus berjuang untuk merebut tempat itu. Harus merebut. Dia harus dengan susah payah mendapatkan tempat itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, tempat itu sangat besar. Hari-hari ini coba kita perhatikan dalam peta, tempat itu sangat kecil yang mereka tempati. Sangat-sangat kecil wilayah mereka. Nah, tapi begitu pun saat-saat ini masih lagi mau direbut daripada mereka. Nah, ini harus dipertahankan. Yang kalah perang berarti apa? Dia harus keluar dan atau dia jadi yang berbudak. Dari zaman dulu sampai sekarang demikian terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, ketika mereka mulai memberontak terhadap Tuhan, mereka akan mengalami kekalahan. Musuh akan menempati tempat-tempat mereka. Karena apa? Mereka berontak terhadap Tuhan.
Ketika mereka mulai kembali pada Tuhan, mereka mulai masuk dalam pertempuran, mereka menang lagi. Ya, mereka menang lagi, mereka tumpas habis. Dan itu yang terjadi. Berarti apa? Harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita melangkah setengah-setengah, kita nggak ada apa-apa. Ya, kita tidak mengalami yang kemenangan yang sempurna itu tidak pernah kita alami. Dan itu yang terjadi. Kembali pada bagaimana kehidupan kita, apa yang firman Tuhan katakan pada kita pagi hari ini. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib, ini bicara wajib. Kalau wajib berarti ada tawar menawar, nggak ada. Ya, tidak ada tawar menawar di sini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, itu yang Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Matius 11 ayat 29. Di situ dikatakan, pikulah bukti yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah bukti yang kupasang dan belajarlah padaku. Berarti apa? Ada satu beban yang Tuhan taruh pada kita untuk apa? Kita kerjakan. Ada itu dalam diri kita, tekanan demi tekanan kita hadapi, sehingga tekanan itu bukan membuat kita menjauh daripada Tuhan, tapi tekanan itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sering orang berkata begini, kita semakin ikut Tuhan bukan kita semakin terbebas dari masalah, tetapi semakin kita ikut Tuhan kita mengalami masalah, dan banyak masalah yang kita alami. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak persoalan yang kita hadapi. Berarti apa? Tuhan lagi melatih kita. Amin. Tuhan lagi melatih kita supaya apa? Kita cakap menghadapi setiap masalah dan persoalan yang kita temui. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengerti, bukan kita berbalik dan mulai menyalahkan Tuhan, mulai maki-maki, mulai marah-marah, mulai bikin ini, bikin itu, dan mulai tidak mau datang ibadah dan segala macam. Bukan itu. Semakin kita melakukan hal itu, semakin kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita lihat firman Allah berkata, pikulah bukti yang kupasang kepadamu. Berarti apa? Ada beban yang Tuhan taruh dalam hati, dalam diri kita. Kita memikul kemanapun kita pergi. Tekanan demi tekanan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita lihat itu bukan sebagai tekanan, tetapi itu sebagai sesuatu yang harus kita belajar di sana. Bagaimana kita membawa tekanan ini keluar dari hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang benar. Amin. Mau jadi orang-orang yang benar? Mari lihat tekanan itu, lihat masalah itu bukan masalah, tetapi kita lihat masalah itu sebagai satu proses dalam hidup kita untuk pendewasaan kita, untuk menjadi sempurna. Tuhan mau membawa kita menuju kesempurnaan itu. Kita tidak dapat dengan gampang, tetapi kita harus melalui proses yang sangat-sangat panjang. Nah, dalam proses yang sangat panjang ini ada suka dan ada duka di sana. Ada air mata di sana yang mengalir. Kenapa? Beratnya tekanan yang kita hadapi. Proses yang kita hadapi ini sangat-sangat berat. Ya, mau makan aja susah. Gimana kan nangis? Mau belanja aja lihat harga sayur aja, tukang sayur kasih naik harganya tinggi. Ya, cari kerja pun susah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi bagaimana kita melihat itu? Kita mau bersyukur, kita mau datang sama Tuhan. Kenapa?
Dia yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Ketika kita datang berteriak sama Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Ya, saat kita tidak melihat ada jalan keluar, Tuhan melihat ada jalan keluar yang terbaik. Ketika umat Israel melihat di depan ada apa? Laut, di kiri, di kanan ada gunung, di belakang ada musuh yang makin mendekat. Mereka bukan semakin setiap saat, setiap detik, mereka semakin apa? Ketakutan. Karena apa? Musuhnya semakin mendekat. Hatinya galau semua, ya, penuh dengan apa? Ketakutan. Apa yang terjadi dengan mereka? Ketika mereka berteriak dengan Musa dan Harun, mereka mulai berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, lakukan. Ketika mereka ini dengan tongkat Musa, apa yang terjadi? Laut itu terbelah, dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Itu ya firman Tuhan katakan, mereka berjalan di tanah yang kering sampai semuanya menyeberang ke seberang. Dan itu luar biasa. Saat kita melihat tidak ada jalan keluar, berteriak minta Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, ya, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal berarti apa? Untuk hal yang demikian kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kembali ke situ, hidup kita harus dibenahi, semua harus dibenahi, sehingga apa? Kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita itu pasti terjadi. Saya melihat bahwa banyak orang, teman-teman yang di sekeliling Ado, mereka semua pada teriak hari-hari ini. Usaha mereka pada bangkrut dan segala macam. Pendeta-pendeta sama juga. Ketemu dengan mereka juga semangat pada hilang semua. Itu yang terjadi. Tetapi kita tetap percaya sama Tuhan bahwa kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Karena apa? Gereja dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu siapa? Atas dasar Kristus. Berarti kuat, teguh, kokoh. Berarti apa? Ini yang Tuhan rindukan. Jadi kita tetap ada, kita tetap eksis, kita tetap jalan. Walaupun di luar sana orang bilang kita sudah selesai. Saya bilang kita tidak pernah selesai, karena ini gereja Tuhan. Ini milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik Bapak Adi, bukan, tapi ini milik Tuhan. Nah, kalau ini milik Tuhan, berarti apa? Yang sudah dimulai itu dilanjutkan terus sampai kapan? Karena itu yang Tuhan mau. Ya, itu yang Tuhan mau. Sampai Tuhan datang, kita tetap ada. Amin. Haleluya. Nah, itu yang terjadi. Kita perhatikan baik-baik di situ, dia dikatakan bahwa pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kuki yang dipasang, beban yang ada di tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita ini membuat apa? Kita belajar untuk apa? Lemah lembut, ya, belajar untuk bersabar, belajar untuk menghadapi setiap masalah, belajar untuk menghadapi setiap tekanan. Ya, karena di sini dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Berarti Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita walaupun kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, walaupun
kita menghadapi segala kondisi-kondisi yang terburuk, tetapi jangan hilangkan itu sukacita Tuhan dalam hati kita. Amin. Mari simpan itu baik-baik, simpan itu baik-baik dalam hidup kita, sehingga sukacita Tuhan ini jangan pernah hilang dari hidup kita. Ketika sukacita Tuhan itu hilang dari hidup kita, kita akan merana. Kenapa? Kita sudah mulai keluar dari jalur dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Karena kita mulai marah, kita mulai bikin onar dan segala macam, mulai ngambek, tidak mau datang ibadah, sudah tidak mau baca firman, sudah tidak mau berdoa dan segala macam. Nah, ini akan bukan membuat kita semakin tambah hari tambah baik, tambah kuat, tetapi membuat kita semakin hari semakin mundur, menjauh daripada Tuhan. Ya, orang yang mundur dan menjauh daripada Tuhan, hidupnya mungkin hari-hari ini kita lihat hidupnya wow begitu luar biasa, tetapi saudara perhatikan baik-baik, apakah malam dia bisa tidur? Nggak bisa tidur. Banyak orang malam tidak bisa tidur. Karena apa? Bukan karena kerja, tapi dia nggak bisa tidur. Dia memikirkan segala yang dia punya. Nanti saya tidak ada, semua kemana? Dia memikirkan. Karena apa? Yang dia cari, dia simpan, dia tumpuk. Firman Allah berkata, yang kita simpan, yang kita tumpuk, karena kita tidak mau menikmati, itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang nikmati. Jadi Bapak Ibu jangan pernah simpan atau tumpuk segala sesuatu. Nikmati. Tuhan kasih untuk kita nikmati, kita nikmati. Saving perlu, ya, perlu kita simpan. Bukan nggak perlu, perlu kita simpan. Tapi jangan kita simpan kelewat kita jadi menyiksa diri. Nah, itu juga salah, ya, menyiksa diri. Saya melihat beberapa kesaksian, ada seorang ibu tinggalnya sendiri, tapi hidupnya begitu sulit. Ketika dia meninggal, saudara tahu apa yang dia simpan dalam rumah? Emas batangannya begitu banyak. Seharusnya dia jual satu batang, dia udah bisa hidup. Poin-poin emasnya begitu banyak, dia simpan. Tetapi hidupnya sulit minta ampun. Nah, ini nggak boleh terjadi dengan kehidupan kita. Cara berpikir kita harus kita rubah. Tuhan kasih untuk kita nikmati, kita udah kerja capek, ya, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, untuk kita nikmati, bukan untuk kita simpan. Kita simpan untuk siapa? Kalau kita simpan untuk istri anak, nggak masalah. Tetapi kalau kita simpan dan istri anak pun demikian, mau makan aja sayang, bukan itu, tetapi nikmati. Tuhan mau untuk kita nikmati. Kita kerja udah capek, kita nikmati sedikit, kita sisakan untuk hari esok dan selanjutnya. Kalau ada lebih, begitu. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita perhatikan, Tuhan taruh beban itu dalam hidup kita, Tuhan taruh tekanan itu dalam hidup kita, Tuhan taruh persoalan masalah dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita belajar, ya. Tuhan taruh tekanan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mereka harus melawan. Tuhan mulai melatih mereka. Hadapi bangsa-bangsa yang ada di depan itu, mereka harus melawan. Mereka harus rebut kota-kota itu. Dan itu tanah yang dijanjikan sangat-sangat besar, bukan tanah yang kecil. Tetapi hari-hari ini kalau kita lihat Israel cuma kecil. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Nah, Tuhan mau supaya kita wajib hidup sama seperti apa yang Tuhan Yesus kasih contoh bersama kita.
Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di situ dikatakan pikulah kuku yang kupasang kepada kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jiwa kita akan menikmati ketenangan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Banyak orang mencari damai sejahtera, banyak orang mencari sukacita. Habis pulang kerja mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka cari sukacita di mana? Di klub. Ya, malam minggu bukannya siap pulang istirahat dan tidur untuk persiapan ibadah, mereka ada di sana. Saya dengar satu kesaksian kenapa banyak beberapa hamba Tuhan khotbah atau tayangan TV-nya itu tengah malam. Ternyata tengah malam ketika orang-orang pulang kerja atau pulang dari dugem, mereka pulang ke rumah, mereka nyetel TV, belum tidur tapi mereka nyetel TV, dan di situ ada. Dan banyak orang ternyata bertobat dari hal yang demikian, sadar. Nah, ternyata kita melihat bahwa kita punya lingkungan hanya sekecil, tetapi ternyata di luar sana, luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Kita kembali kepada pembacaan kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Nah, di situ dikatakan bahwa barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa berkata aku mengenal dia, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup, bagaimana kita melangkah setiap harinya, karena Tuhan yang pimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat lagi dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Nah, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Coba lihat lagi di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil, ya, keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ya, menuju dari kejahatan kita keluar dari sana, dan Tuhan membawa kita kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada bersama dengan Dia. Amin, amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Dia sendiri telah menderita, ya, mengalami tekanan, mengalami penolakan. Dia datang ke satu tempat, dia ditolak, dikejar, dicari-cari alasan untuk apa? Untuk dihabisi, untuk dibunuh.
Dan itu yang terjadi dengan Kristus. Apakah dia takut, dia lari? Tidak. Tetapi dia hanya cuma menghindar supaya, karena kok belum waktunya. Tetapi tiba waktunya dia menyerahkan diri karena untuk diproses. Sehingga apa? Ada satu proses pendamaian antara manusia dengan Bapa di surga. Ada satu korban yang harus, itu bukan hewan, tetapi harus manusia yang harus dikorbankan. Itu yang harus terjadi, sehingga hari ini kita boleh bisa katakan, Bapa, kita langsung datang berdoa. Kita tidak perlu lagi datang ke gereja, kita bawa sapi, kita bawa korban, kita bawa apalagi kambing, domba dan segala macam untuk mempersembahkan itu. Tetapi kita langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita langsung datang sama Tuhan. Ketika kita berteriak, ya Aba, ya Bapa, Tuhan ada di sekeliling kita. Dia siap mendukung kita, dia siap menolong kita, dia siap memulihkan kita. Nah, itu yang terjadi. Tuhan memberikan pertolongan ketika kita datang kepada dia. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Kita mengikuti jejak, ya, jejak langkah Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita ikuti. Kita lakukan saja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Amin. Amin. Ini muka belum ada sukacita ini kayaknya. Coba lihat satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Ini muka penuh senyuman sekarang. Haleluya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini bahwa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup, kita wajib hidup sama seperti apa yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Ya, jangan ada masalah kita lari, tetapi kita hadapi setiap masalah. Karena apa? Ketika kita lari dari masalah, kita tidak lulus dalam ujian. Bagaimana kita naik pada level yang lebih tinggi? Kita tidak akan pernah naik pada level yang lebih tinggi. Karena apa? Kita meninggalkan. Kita lari dari setiap masalah, dan masalah itu akan terus dan terus dan terus sampai kita lolos. Nah, ketika kita lolos dari masalah itu, dari ujian itu, kita akan naik lagi di level yang lebih tinggi. Nah, ujiannya semakin berat, tekanannya semakin luar biasa. Nah, kembali lagi, bagaimana kita harus hadapi itu. Nah, serahkan sama Tuhan. Firman Allah berkata apa? Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan yang akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, bukan kita pikul terus beban itu, pikul terus. Kita udah serahkan sama Tuhan, tapi kita masih ingat terus. Bukan itu. Kalau kita berserahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya, itu bukan bagian kita lagi, tapi itu menjadi bagian Tuhan. Amin. Kalau saya menyerahkan handphone ini ke Bapak Ibu, itu menjadi bagian saya lagi? Tidak, tapi itu sudah menjadi bagian daripada Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi, begitu pun dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan masalah kita, kita serahkan, kita berdoa, Tuhan, saya serahkan setiap masalah, saya serahkan kondisi hari ini, saya mengalami hal yang demikian. Sudah serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Gak usah kita pusing, ya, mau tidur mikir terus, gak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya apa? Kita jatuh sakit. Nah,
itu yang terjadi nanti. Tetapi ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, tidur aja. Ya, karena itu bukan urusan kita, tapi itu sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Karena kita sudah serahkan sama Tuhan. Persoalan kita sudah serahkan sama Tuhan. Masalah kita sudah serahkan sama Tuhan. Tekanan demi tekanan yang kita hadapi, kita sudah serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, ngapain kita pusing? Gak usah kita pusing. Nah, konsep ini yang sering kita lihat bahwa banyak orang tidak bisa lepas. Karena dia bilang dia udah serahkan sama Tuhan, tapi dia mikir terus. Dia masih ngomong terus di mana-mana. Kemanapun dia tetap bawa terus beban ini. Ngapain? Padahal firman Tuhan menjamin, jelas-jelas memberikan jaminan buat kita. Ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kita akan mengalami apa? Damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kita. Ya kan Tuhan bilang, mari bawa setiap masalah, persoalan kita, beban kita, bawa kepada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan sendiri akan memberikan apa? Damai sejahtera, sukacita Tuhan itu mengalir, tinggal dalam hati kita. Apa yang membebani hati kita hari ini? Mari serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, gak usah kita pikir lagi. Biarkan Tuhan ya menyelesaikan bagi kita. Amin. Amin. Mari kita mempraktekkan itu dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kita wajib hidup sama seperti yang Tuhan rindukan. Ya, kita mengikuti jejak Tuhan. Kemanapun kita melangkah pergi, dan Tuhan ada di situ. Nah, kita mengundang Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau serahkan setiap masalah dan persoalan kita kembali pada kita. Nah, kalau kita udah tahu firman Tuhan pagi ini, mari kita mempraktekkan itu dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kita wajib hidup sama seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mari kita baca Alkitab. Tapi mari Bapak. Haleluya. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami ada di sini, Tuhan. Kami mau mengikuti rancangan Tuhan. Sebab rancangan yang Engkau rancangkan adalah rancangan damai sejahtera. Engkau merancangkan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan pagi ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita ambil alih kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari, ada setiap masalah, ada setiap tekanan yang kita alami hari-hari ini. Jangan kita lari dari masalah, tetapi kita mau serahkan sama Tuhan. Bawa itu, berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini persoalan saya. Tuhan, ini, serahkan semua apa yang kita alami hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau mendengar setiap seruan kami Bapak. Glory bagi, glory bagi. Haleluya. Oh, haleluya.
Glory bagi Kau dengar setiap seruan kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah kami. Kami tidak mau lari dari setiap masalah yang kami hadapi, tetapi kami hadapi setiap masalah itu dan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Karena firman-Mu berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita masing-masing. Mari kita serahkan setiap beban kita, setiap masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tekanan demi tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau berikan damai sejahtera kepada kami. Sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Glory bagi-Mu. Ajaib dan dahsyat, mulialah nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
memberikan jalan keluar, Engkau telah memberikan contoh yang terbaik bagi kami. Mari Tuhan, mampukan kami untuk melangkah di hari-hari ini dalam takut akan Engkau. Kami mau jadi Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari berkati kami semua, urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Lambatan Tuhan terjadi dalam kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami membawa setiap persembahan kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan yang kami telah persiapkan dari rumah. Engkau memberkati persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Baik itu untuk mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Ada. Oh, oke. Cynthia, kapan melahirkan? Kemarin. Oh, kemarin. Siang. Jadi udah 2 nih. Oke. David DJ, pemain drum kita, istrinya kemarin melahirkan. Ada tanggal berapa? 9 September. Oke. Wah, berarti sama awal Linda di rumah ulang tahun, tanggalnya sama. Apa sesar apa? Normal. Oh, normal. Oke. Kita berdoa. Nah, kita kalau oke, ada lagi? Dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa saat ini dengan David DJ dan bersama Cynthia, karena kemarin Cynthia melahirkan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus dengan selamat. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, bayi yang baru lahir pun Tuhan pelihara dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan.
di dalam nama Yesus. Dalam pertumbuhan demi pertumbuhan, hari demi hari, dia boleh bertumbuh dalam takut akan Engkau, di dalam bimbingan dari papa dan mamanya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam masa pemulihan Cynthia pun Tuhan berkati dia, berikan dia kekuatan baru, berikan dia semangat baru Tuhan, di dalam nama Yesus. Biaya yang mereka butuhkan pun Tuhan siapkan bagi mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak DJ dan Ibu Cynthia ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Anak-anak mereka pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan, berkati kami semua yang ada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikutinya secara virtual Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, di mana mereka berada, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, yang menghadapi tekanan demi tekanan atau masalah demi masalah hari-hari ini pun, mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya, kami bawa setiap masalah dan persoalan kami bawa setiap sakit penyakit kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu satu perkara, Engkau memberikan kami kelegaan, Engkau memulihkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami hari-hari ini dalam persiapan menuju kepada pemilihan umum. Oh, mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan berikan suasana yang kondusif hari-hari ini, sehingga tidak terjadi kekacauan di mana-mana Tuhan. Kami tolak itu, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Segala orang kuat yang mengambil alih tempat bangsa kami, negara kami ikat di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Oleh sebab itu kami percaya roh-roh yang bekerja di balik ini semua kami ikat di dalam nama Yesus Tuhan, sampai pada semua urusan pemilihan ini selesai Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang memilih yang terbaik bagi kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan, biarlah kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Bapak ada di rumah, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam baik di kakinya, lututnya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan, berkati makanan, minuman, berkati vitamin, obat-obatan yang dinikmati, Bapak berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.